Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah kehadiran Allah dalam pergumulan manusia. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 19 pasal 11a terjemahan baru yang berbunyi demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk mengoreksi hati dan pikiran kita, khususnya berkaitan dengan respons kita terhadap dosa pada umumnya. Akal budi dalam bagian Amsal hari ini sering dikaitkan dengan kecerdasan, wawasan, dan keberhasilan yang diraih oleh seseorang dari pengambilan keputusan yang bijaksana, dan dalam narasi Alkitab sering dikaitkan dengan takut akan Tuhan yang ditandai oleh pengejaran akan hikmat Allah. Sedangkan terjemahan panjang sabar adalah sangat lambat untuk marah. Jikalau kita memikirkan dan merenungkan kembali, tidak ada tokoh dalam perjanjian lama yang mendekati kualitas ini selain Musa. Tidak ada catatan secara tertulis tentang kesabaran Musa, tetapi semua itu tersirat lewat kehidupannya. Selama 40 tahun, dia mendampingi bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Selama 40 tahun, dia dengan sabar menghadapi keluh kesah bangsa Israel, baik generasi pertama maupun generasi kedua. Selama 40 tahun, dalam beberapa kesempatan, dia harus berlapang dada menerima kritikan atas hal-hal yang dilakukannya. Pernahkah kita berpikir, mengapa Musa memiliki kualitas yang seperti itu? Pertanyaan ini perlu kita pikirkan, sebab jika kita melihat kehidupan Musa sebelumnya, dia adalah orang yang mudah marah dan di dalam kemarahannya dia sampai melakukan pembunuhan. Jika kita berkata bahwa Musa adalah orang yang kurang berpendidikan sampai bertindak gegabah seperti itu, maka kita salah. Sebab sebagai putra mahkota Mesir, dia mendapatkan pendidikan yang terbaik di istana Fir'aun. Setelah kejadian itu, dia melarikan diri dan menjadi seorang gembala kambing domba. Dan sampai Tuhan menampakkan dirinya melalui semak belukar berapi namun tidak terbakar itu, dapat dikatakan bahwa Musa sangat jarang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, sebab statusnya adalah buronan Fir'aun. Tetapi sekali lagi, apa yang membuat Musa berani mengambil langkah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Apa yang membuat Musa sabar menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk selama 40 tahun? Jawabannya hanya satu, yaitu perjumpaan pribadinya dengan Allah. Bukan hanya dalam peristiwa semak belukar berapi tersebut, tetapi dalam perjalanannya selama 40 tahun bersama bangsa Israel. Di dalam perjalanan tersebut, Tuhan hadir dan menyertai Musa. Dalam tiap pergumulan dan sangat sungut bangsa Israel yang harus dihadapinya, Tuhan memanggil Musa untuk meneguhkannya dalam kebenarannya, bahwa bangsa Israel tidak sedang menolak dan mengkritik Musa, tetapi mereka menolak dan mengkritik Tuhan yang memberikan perintah tersebut kepada Musa. Perjumpaan pribadi dengan Allah telah menerangi dan memperbaharui akal budi Musa dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini membuat Musa menjadi pribadi yang sangat lambat untuk marah. Mungkin tidak semua dari kita yang mendengarkan renungan ini memiliki pengalaman yang sama dengan Musa. Tetapi, satu persamaan kita miliki dengan Musa adalah pergumulan. Selama 40 tahun, Musa bergumul melihat bangsanya ditindas, dan Tuhan tidak berfirman kepadanya. Selama 40 tahun, Musa menjadi buronan Fir'aun, tetapi Tuhan juga tidak berfirman kepadanya. Tetapi ketika waktu Tuhan sudah genap, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Musa, memperbaharui dan juga meneguhkan Musa. Tuhan yang hadir dan menyatakan dirinya kepada Musa adalah Tuhan yang sama. Dia adalah pribadi yang akan hadir dan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan yang mengubahkan akal budi Musa juga adalah Tuhan yang akan mengubahkan akal budi kita sehingga kita mampu memberi respons seturut dengan kehendak Allah. Tuhan yang meneguhkan langkah kaki Musa menapaki pergumulan yang ada di hadapannya
juga adalah Tuhan yang akan meneguhkan langkah kaki kita dalam menjalani pergumulan-pergumulan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, seberapa peka kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kepekaan yang kita miliki itu cukup untuk membuat kita memohon agar Tuhan menguasai hati kita dan pikiran kita, memperbaharui akal budi kita, serta meneguhkan langkah kaki kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami dengan rendah hati menghampiri tahta-Mu menaikkan doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau boleh terus memberikan kepekaan bagi kami untuk menyadari hadir-Mu dalam hidup kami. Perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami, perbaharui respons kami ketika kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah dalam semua ini, nama-Mu saja yang dimuliakan. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.